Bedanya fikihnya, jika Wasiliyah Perti itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab. Biar orang-orang yang tidak jelas siapa berkuar-kuar mewakilkan seolah-olah dia Muhammadiyah, lalu menghantam NU seolah-olah Muhammadiyah dengan NU ini berbenturan, padahal di mana benturannya? Jangan sampai Muhammadiyah yang sudah sebesar itu tercemar oleh lisan-lisan orang-orang yang tidak jelas, keilmuannya juga tidak jelas. Saya tidak perlu sebut nama karena wahadfu ma yu'lamu jaizun, membuang sesuatu yang sudah dikenal itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kawan-kawan Muhammadiyah, kawan-kawan NU, Allah jadikan kita semua orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kemudahan dalam semua urusan. Apa-apa yang sulit Allah berikan jalan keluar dengan mudah dan cepat. Begitu juga di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung, termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan anugerah Allah masukkan ke surga tanpa ada hisab sebelumnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ja'alana minan nahdiyina au minal muhammadiyina. Anugerah kita menjadi orang yang ikut Muhammadiyah atau ikut NU. Kalau ikut yang sebelah wallahu a'lam bishawab. Apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi tadi itu mungkin kamu anggap hanya sebatas klaim. Saya pertegas di situ bahwa Muhammadiyah itu kenapa tidak sama dengan NU dalam soal fikih misalnya? Karena kalau NU itu termasuk Perti, termasuk Al-Wasliyah itu mempertegas sebagai atba'u madhabi asy-Syafi'i, sebagai Syafi'iyah, penganut madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun tentu tidak lalu dalam semua hal ikut madhab Syafi'i, mesti dalam bagian-bagian lain ada yang ikut madhab yang lain. Kenapa? Karena 4 madhab ini mu'tabarah, dan memang itu yang hanya diikuti. Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Ada suara-suara orang Muhammadiyah itu anti madhab. Bukan. Muhammadiyah bukan anti madhab, tetapi tidak memperformakan diri sebagai pengikut madhab tertentu. Anti itu artinya menolak semua madhab. Faktanya tidak ada tarjih Muhammadiyah yang keluar dari 4 madhab. Itu seperti yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi, tidak membatalkan apa yang sudah ada dalam madhab yang 4. Yang paling populer itu misalnya sholat tarawih. Kalau kunut, ya, hanya orang goblok yang mengatakan kalau tidak berkunut itu berarti anti madhab. Bukan. Ulama madhab memang berbeda tentang kunut. Imam Ahmad tidak ada kunut subuh ya. Jadi itu sudah hal yang biasa. Masalah tarawih bukan soal jumlahnya. Kenapa? Kalau jumlahnya kan kita ambil yang paling gampang lah, nggak ada batasan rokaat. Tapi formulasi sholat rokaatnya Muhammadiyah ini kan 4 rokaat 1 salam. Kalau kita mengkaji madhab Syafi'i, memang itu tidak sah. Artinya kalau kitab Syafi'i itu tidak sah, harus setelah 2 rokaat itu harus ada 1 salam. Berhadis kepada kalau sholat malam itu masna-masna, 2 rokaat 2 rokaat. Lalu apakah orang yang sholat rokaat malam tarawih itu 4 rokaat tidak sah? Syafi'iyah iya, tapi madhab yang lain enggak. Berbeda-beda. Madhab Hanafi itu mengatakan itu sah-sah saja. Dalam madhab Malikiyah sah-sah saja. Ada paling mentok mengatakan makruh saja. Artinya ini sesuatu yang mukhtalaf saja. Maka benar kata Buya Ar-Razi itu bukan anti madhab itu namanya. Cuman memilihnya. Tidak menamai diri sebagai pengikut madhab tertentu. Walaupun pendapatnya tetap ngambil dari madhab-madhab tertentu. Tidak pernah ada tarjih Muhammadiyah yang menentang 4 ulama madhab. Artinya 4 ulama madhab sepakat mengatakan najis seperti tai kucing. Lalu di Muhammadiyah dikatakan suci. Ada. Muhammadiyah ada mengatakan tai kucing suci. Gak ada, yang ada tetangga sebelah aja. Muhammadiyah juga tidak pernah memfatwakan onane itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu nyata keluar dari 4 ulama madhab. Tidak akan pernah ada. Muhammadiyah juga tidak akan memfatwakan kalau darah itu suci selain darah haid. Karena itu keluar dari 4 ulama madhab. Ini dalam fikih. Kalau dalam akidah sudah pernah saya singgung sedikit saja, walaupun nanti akan saya bedah. Biar orang-orang yang tidak jelas siapa berkuar-kuar mewakilkan seolah-olah dia Muhammadiyah, lalu
menghantam NU. Seolah-olah Muhammadiyah dengan NU ini berbenturan. Padahal di mana benturannya? NU tidak pernah mengatakan wajib bermadzhab Syafi'i. Bahkan utliko, biar orang-orang yang tidak jelas siapa berkoar-koar mewakilkan seolah-olah dia Muhammadiyah, lalu menghantam NU. Seolah-olah Muhammadiyah dengan NU ini berbenturan. Padahal di mana benturannya? NU tidak pernah mengatakan wajib bermadzhab Syafi'i. Bahkan utliko Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fi ittiba'i al-madahib al-arba' fil fiqh. Kalau dalam akidah ada 3 jalur. Imam As-Safriya ini ya. Ahlul Athar atau Athariyah imamuhu Al-Ahmad. Al-Maturidiyah imamuhu Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Asyairah atau Al-Asyariyah imamuhu Abu Hasan Al-Asyari. Mereka yang tidak punya nama itu disebut Ahlu Asar. Klaim saja. Nanti kita bedah apa benar Salafi Wahabi ini adalah ahlul hadis madhab akidahnya. Apa benar mereka berintisab kepada madhabnya Imam Ahmad dalam akidah. Apa benar mereka ini mengikut salafus soleh dalam akidah. Nanti kita bedah. Sekarang saya hanya ingin membungkam mulut orang-orang yang tidak jelas. Yang seolah-olah Muhammadiyah ini anti madhab, anti asyairah ya. Bagaimana anti asyairah? Di kitab tarjihnya yang ditanggapi salah baca pula. Di situ jelas ada tafwid makna. Apa itu? Yajibu al-iqrad al-anil makna al-muta'araf bainan nas. Tidak boleh memaknai seperti yang kita kenal. Maka apa? Taslimu maknahu, taslimu tafsirihi wa maknahu ilallah. Diserahkan kepada Allah tafsirnya dan maknanya. Itu akidah dalam tarjih Muhammadiyah. Didokumentasikan dalam kitab tarjihnya. Bukan bacotan orang tidak jelas lalu mengklaim saya orang Muhammadiyah. Bukan. Bukan ya. Jangan sampai Muhammadiyah yang sudah sebesar itu tercemar oleh lisan-lisan orang-orang yang tidak jelas. Keilmuannya juga tidak jelas. Saya tidak perlu sebut nama. Kenapa? Karena wahadfu ma yu'lamu jaizun. Membuang sesuatu yang sudah dikenal itu boleh. Dalam alfiah itu ya. Seperti misalnya contohnya man fid dari, siapa dalam rumah? Lalu kita jawab Hamidun. Hamid itu kan dibuang di situ. Ai fid dari Hamidun. Fid darinya dibuang. Kenapa? Karena as-su'alu mu'adun fil ijabah. Dalam jawaban itu mesti mengulang apa yang ditanyakan. Artinya mesti terikat dengan apa yang ditanyakan. Dan ini dijadikan hujah oleh Ibnul Qayyum. Kenapa membaca Al-Quran itu sampai? Sementara hadis Nabi hanya menyebut haji misalnya, hanya menyebut sedekah misalnya, hanya menyebut puasa misalnya. Tidak menyebut baca Quran dan tidak menyebut sa'iru al-qurbah. Ya, jawaban Ibnul Qayyim, li'anna ma sodara atau ma kharaja min Nabi, kharaja minhu makhraja al-ijabah. Nabi itu menyabdakan hanya karena menjawab pertanyaan. Karena yang ditanya tentang haji, ya sudah, iya haji. Yang ditanya tentang sedekah, iya sedekah. Yang ditanya misalnya tentang puasa, iya puasa. Misalnya yang ditanya tentang baca Quran, mesti jawabannya iya. Kenapa? Karena baca Quran itu sama-sama ibadah. Semua ulama itu kalau kita baca, mereka punya konstruksi yang bisa dipahami. Bukan klaim ini ikut kitab, ini ikut sunnah. Enggak ada begitu ya. Enggak ada begitu. Bahkan dalam Muhammadiyah itu enggak ada jargon kita kembali kepada kitab dan sunnah. Enggak begitu ya. Setahu saya enggak begitu ya. Mereka hanya mentarjih mana yang lebih baik menurut mereka. Dan ternyata tidak keluar dari yang 4 pada ujung-ujungnya. Lalu dari mana mau disebut sebagai anti madhab? Allahumma hadina ahda sabil. Saya kira Muhammadiyah jauh dari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.